Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 5 golongan manusia yang merugi di bulan Ramadan. Jangan sampai kamu jadi bagian dari golongan itu. Salah satu orang yang merugi adalah mereka yang tetap berbuat maksiat saat bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan Ramadan yang membuat bulan ini penuh dengan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut telah dijelaskan melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi. Tak hanya menjalankan ibadah wajib di bulan Ramadan saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ganjaran yang sangat besar kepada mereka yang menjalankan amalan lainnya di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri selalu menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Dibuktikan melalui hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi sudah seharusnya umat Nabi Muhammad SAW pun menyambut Ramadan dengan perasaan yang penuh kebahagiaan. Namun tahukah sahabat bahwa ada golongan-golongan tertentu yang justru merugi di bulan Ramadan? Golongan seperti apakah mereka? Berikut adalah beberapa golongan manusia yang merugi di bulan Ramadan. Golongan orang yang merugi di bulan Ramadan menganggap bulan Ramadan biasa saja. Umumnya umat Islam menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Berbagai persiapan dilakukan, misalnya saja membersihkan rumah dan masjid sebagai persiapan untuk beribadah. Selain itu, orang-orang juga akan merencanakan aktivitas selama bulan Ramadan, lalu makanan untuk berbuka serta sahur. Namun sayang sekali jika ada orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan itu biasa saja. Sungguh orang tersebut sangatlah rugi. Selain itu, di bulan Ramadan orang tersebut tidak segera melakukan kebaikan, mengingat bahwa di bulan Ramadan ada banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap umatnya. Jadi jangan sia-siakan bulan yang penuh berkah ini. Tiba-tiba berubah alim hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang identik dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak pahala yang dijanjikannya, lalu membuat seseorang tiba-tiba menjadi alim. Lebih parahnya lagi, kealimannya hanya berlaku saat bulan Ramadan saja, sedangkan setelah Ramadan selesai maka akan kembali melakukan perbuatan maksiat. Hal inilah yang sebaiknya dihindari oleh umat Islam. Bahkan pernah dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai berikut: seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Jadi bersikaplah istiqomah atau konsisten dalam berbuat kebaikan. Ketika Ramadan berbuat baik, maka pertahankan meski di luar Ramadan sekalipun. Jika bisa, tingkatkan kebaikan tersebut. Kemudian hanya menahan lapar dan haus. Saat berpuasa bukan berarti hanya menahan lapar dan haus saja, sedangkan perbuatan buruk yang memunculkan dosa tetap dilakukan. Hal itu akan membuat ibadah puasa sia-sia saja, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya atau puasa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebaiknya diisi dengan aktivitas yang baik dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja membaca Al-Quran, berzikir, iktikaf, dan aktivitas lainnya yang positif. Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan baik, maka akan dianggap sebagai golongan yang merugi. Dalam hal ini, mengatur waktu di bulan Ramadan sangatlah penting. Mengingat pada malam hari sahabat juga harus menjalankan sholat tarawih dan sahur, sehingga jadwal istirahat haruslah diatur sebaik mungkin agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Kemudian tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan sudah seharusnya setiap orang membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bukan justru tetap melakukan maksiat. Apalagi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya, sehingga kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan pastinya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat.
Itulah beberapa golongan manusia yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa menjalani bulan Ramadan ini penuh kebahagiaan dan niat yang lurus karena Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.